Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Madsa Surba, khususnya untuk kelas 9. Nah, kemarin sudah liburan ala pandemi COVID-19 ya anak-anak. Sekarang kita mulai memasuki pembelajaran di semester genap, tetapi masih dalam rangka pembelajaran daring. Kemarin Bu Miftah sudah menjelaskan kaitannya dengan pendistribusian KD yang akan kita pelajari di semester genap. Nah, pertemuan kedua kita akan mempelajari bab 1, yakni kaitannya dengan makna dan prinsip persatuan dalam kebangsaan. Namun sebelumnya anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita kali ini yakni kaitannya dengan kompetensi dasar 3.4 yang mengacu pada menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa kita kenal dengan SARA, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya ini materi kita mengulas ya nak ya, karena di kelas 7 semester 2 dulu kita sudah mempelajari kaitannya dengan keberagaman. Tapi di kelas 9 ini yang lebih ditekankan adalah prinsip persatuan dalam keberagaman tersebut. 4.4 kita akan mempelajari kaitannya dengan mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah materi yang akan Bunda jelaskan ini tidak asing di telinga kalian karena sudah kita pelajari di kelas 7 dulu. Cuman ini lebih ditegaskan lagi di kelas 9. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam kebangsaan. Jadi kalian bisa menjelaskan persatuan itu seperti apa, kesatuan itu seperti apa, apakah pengertiannya sama, seperti itu. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dalam keberagaman. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, mari kita mulai dengan materi yang pertama. Bu Miftah akan menjelaskan apakah bedanya persatuan dan kesatuan. Mungkin anak-anak ada yang tahu pengertiannya, tapi di dalam hati dulu ya nak ya, karena kita tidak bisa langsung berkomunikasi secara langsung. Nah, Bu Miftah akan menjelaskan pengertian persatuan dan kesatuan. Kalau kita ambil dari kata dasarnya, yakni satu yang artinya utuh, tidak terbagi-bagi. Tetapi kalau mendapat imbuhan persatuan ataupun kesatuan, nanti artinya akan sedikit berbeda meskipun maknanya hampir sama, yakni kaitannya dengan keutuhan negara kesatuan ini. Nah, Bu Miftah melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kaitannya dengan persatuan ini artinya adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya, beberapa bagian yang sudah bersatu. Jadi sesuatu hal yang sudah bersatu itu dijadikan gabungan atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Kemendikbud, arti dari persatuan ini adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Jadi kalau kalian masuk dalam perkumpulan, maka bisa dimasukkan dalam pengertian dari persatuan. Nah, ini arti dari persatuan. Nah, kalau kita simpulkan bahwasanya persatuan ini adalah perkumpulan sebuah organisasi yang dibentuk menjadi satu kesatuan.
Sedangkan pengertian kesatuan ini adalah perihal satu. Hanya ada satu atau keesaan yang bersifat tunggal. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Kemendikbud, kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu keutuhan. Nah, kalau ditarik kesimpulan, ternyata perbedaannya adalah ketika persatuan itu adalah perkumpulannya yang dimaksudkan, sedangkan kesatuan itu adalah hasilnya. Maka kita akan ketika membicarakan tentang Indonesia, bisa dikatakan persatuan kalau itu adalah negara Indonesia, karena perkumpulan dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia itu dinamakan Persatuan Indonesia atau negara Indonesia. Sedangkan kesatuan ini adalah hasilnya. Misal saja masyarakatnya atau bangsa Indonesia itu adalah hasil dari perkumpulan wilayah tersebut yang tinggal dalam suatu negara. Jelas ya sampai di sini? Jadi itu kaitannya dengan perbedaan antara persatuan dan kesatuan. Makanya ketika kalian ditanya bentuk negara kalian itu apa? Apakah persatuan? Bukan, tetapi bentuk negara kita adalah kesatuan, karena ternyata ketika dapat imbuhan maknanya berbeda. Seperti itu ya Naya. Jadi ini digambarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu adalah Persatuan Indonesia. Jadi gabungan antara wilayah, bangsa ataupun bahasa. Sedangkan hasilnya itu namanya kesatuan. Lanjut, arti dari persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Mengapa persatuan Indonesia ini kok dimasukkan dalam sila ketiga? Ternyata artinya sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia. Karena dengan persatuan, dengan kesatuan yang ada di Indonesia, para penjajah itu bisa dimusnahkan atau dihilangkan atau diusir oleh para tokoh pejuang kita, dan bisa mendirikan negara yang merdeka, negara yang berdaulat, artinya bisa mengatur atau mengurusi daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Karena adanya persatuan, kita bisa membentuk sebuah negara, yakni negara Indonesia. Lalu arti penting yang ketiga adalah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jadi meskipun kita sudah merdeka, kita harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena kita ketahui ketika kita merdeka ternyata kita masih ada gejolak dengan bangsa Belanda, yakni ada agresi 1, agresi 2, dan seterusnya. Yang keempat, mengisi kemerdekaan dengan melakukan pembangunan nasional. Jadi kita meskipun sudah merdeka, kita tidak bisa seenaknya, pokoknya kita sudah merdeka, kita bisa santai-santai seperti itu. Ternyata ketika kita merdeka, kita harus mempertahankan kemerdekaan yang kita dapatkan, seperti itu. Adapun alat pemersatu bangsa, jadi karena ada kaitannya dengan persatuan kesatuan, lalu harus ada alatnya yang bisa menyatukan kita. Nah, dasarnya apa kita kok memiliki persatuan Indonesia? Dasarnya apa kita menjadi bentuk negara kesatuan? Ternyata yang pertama adalah diatur dalam dasar negara yang biasa kita kenal dengan Pancasila. Sila 1 sampai sila kelima. Yang kedua, kita diatur dalam hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 45 yang dijadikan patokan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita bermacam-macam suku, agama, ras, dan antar golongan, tetapi kita tetap satu, yakni bangsa Indonesia, seperti itu. Yang keempat, kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang Bunda jelaskan kaitannya dengan bentuk negaranya adalah kesatuan, maka dalam sebuah wilayah Indonesia tidak ada negara lain karena kita menjadi satu keutuhan wilayah negara Indonesia, seperti itu. Yang kelima, ini kaitannya dengan lambang-lambang identitas nasional. Nah, identitas nasional ini bisa kaitannya dengan lagu kebangsaan, bendera merah putih, pokoknya kaitannya dengan lambang negara yang kita miliki, misalnya Garuda Pancasila dan seterusnya.
Nah, kita menginjak pada prinsip persatuan dalam suku, agama, ras, antar golongan. Jadi ketika kita membicarakan tentang persatuan, ternyata ada prinsip-prinsipnya. Di sini ada 5 prinsip dari persatuan. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Yang kelima, prinsip persatuan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Nah, setelah ini Bu Muta akan mengupas satu persatu dari prinsip persatuan. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah Bu Muta sempat singgung kaitannya dengan pengertiannya. Mungkin anak-anak sudah menghafal ya, mungkin juga menghayati kaitannya dengan pengertiannya, bahwasanya kaitannya dengan perbedaan yang ada di Indonesia adalah negara yang beragam, sehingga masyarakat harus mengakui jika kita ini memiliki perbedaan satu sama lain dan tetap satu sebagai bangsa Indonesia ataupun negara Indonesia. Karena kalau kita hanya memikirkan perbedaan, maka persatuan ini akan hilang, akan musnah seperti itu. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Masih ingat pengertian dari nasionalisme, nak? Ya benar, kaitannya dengan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, dengan dibuktikan seperti apa? Misal dengan adanya sikap kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya tanpa merendahkan bangsa lain atau mengunggulkan bangsanya sendiri. Misalnya, karena kalian cinta dengan bangsa Indonesia, kalian mengunggulkan bangsa Indonesia, kalian menjelek-jelekkan bangsa lain misalnya. Nah, ini tidak boleh karena tidak sesuai dengan prinsip nasionalisme. Karena dalam prinsip nasionalisme, kita harus menghargai bangsa lain meskipun mungkin bangsa Indonesia lebih memiliki nilai yang lebih unggul menurut kita, tetapi kita tidak boleh menyampaikan kepada orang lain karena itu termasuk menghina bangsa lain atau bisa masuk dalam sikap chauvinisme yang mengunggulkan daerahnya sendiri dengan merendahkan daerah yang lain, seperti itu. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita memiliki kebebasan, misalnya dalam undang-undang kita diatur dalam kebebasan mengemukakan pendapat, ternyata harus disertai dengan peraturan yang berlaku. Nah, tidak boleh menyampaikan sesuatu tanpa kita pikirkan dulu. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal, kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri yang menyampaikan, kepada negara, kepada sesama, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena setiap apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan, entah itu di negara kita ataupun dengan Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara berarti lingkupnya sangat luas sekali karena itu kaitannya dengan wilayah Indonesia. Nah, kalau diartikan wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, satu kesatuan pemikiran, satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi semuanya itu harus pahamnya sama karena kaitannya dengan wawasan Nusantara. Nah, ini yang terakhir kaitannya dengan prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita. Di sini Bu Muta jelaskan pengertiannya bahwasanya maka setiap orang bisa mengisi kemerdekaan, melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi. Nah, era reformasi ini sangat berat ya kita lakukan, apalagi kaitannya dengan prinsip persatuan pembangunan, karena ternyata pembangunan ini tidak hanya pembangunan jalan raya, pembangunan misalnya jembatan dan seterusnya. Ternyata kita harus membangun mental atau pemikiran kita yang lebih
canggih lagi, yang lebih mengedepankan kaitannya dengan peraturan yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui banyak yang mengerti kaitannya dengan peraturan yang ada di Indonesia, tetapi tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya biasanya kita disebut dengan penurunan moral atau penurunan mental dalam berpikir kaitannya dengan prinsip persatuan. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada kita semua ya, Nak ya. Mungkin itu yang bisa Bunda jelaskan kaitannya dengan makna dari persatuan dan kesatuan serta prinsip-prinsip dari persatuan dan kesatuan. Untuk pertemuan kali ini tugasnya langsung di Zoom ya, Nah, karena di sesi 2 di minggu ini kita melakukan Zoom. Nanti Bunda akan melemparkan pertanyaan. Sedangkan di sini nanti di GJ-nya kalian hanya mengisi presensi. Jadi nanti penilaiannya langsung ke Zoom. Kalian nanti Bunda kasih pertanyaan, kalian menjawab, maka Bunda akan kasih nilai untuk kalian. Seperti itu. Nah, semangat ya untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.